Selamat datang, selamat beribadah di Gereja GPD Obaja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mengucapkan syukur Yesus atas pernyataan-Mu, atas segala yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Tak habis-habisnya kami mengucapkan syukur, kami memuji Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau pengharapan kami Yesus. Terima kasih Yesus. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Tuhan. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Terima kasih Yesus. Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. terima kasih. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita lebih lagi memuliakan Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, Kami percaya Tuhan. ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi kita katakan Tuhan Engkau. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku
pujian kami Tuhan, penyembahan kami Yesus. Hanya Engkau padamu harapan. Terima kasih, Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab Kau begitu baik Tuhan, kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya.
hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang penuh syukur Tuhan. Engkau yang telah memelihara kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap napas yang Engkau berikan Tuhan, setiap kesempatan, setiap langkah kaki kami Tuhan hingga kami sampai ke rumah-Mu ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami ingin menyerahkan seluruh ibadah ini Tuhan dalam tangan-Mu. Setiap puji-pujian kami Tuhan hanya Engkau yang mengetahuinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan kami siap memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Masih semangat puji Tuhan Bapak Ibu? Yang semangat boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pernah kami ragu sekali Tuhan Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah kami ragu sekalipun. Sekali lagi. Sama-sama kita katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Yesus, terima kasih Tuhan. Sepenuh jiwa kami. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Oh Yesus Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Hanya Kau Tuhan yang Pegang hidupku, terima kasih Tuhan. Sepenuh jiwa kami Yesus. sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Hanya Kau Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu
lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama kita katakan, Allahku dahsyat berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. haleluya. Kami sujud memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat, nama Yesus, Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. kemuliaannya Tuhan, Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya hanya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. sama-sama kita katakan, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Kita memuji nama Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang penuh sukacita pagi hari ini Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bang firman-Mu yang menopang kami Tuhan. Yang menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan. Mari sama-sama katakan ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu Dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan kembali. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu Terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu.
Firman-Mu Tuhan dapat bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan. Mari sama-sama semua katakan. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Semuanya sama-sama katakan. Bukan terbang. Di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Mari kita angkat iman kita kepada Tuhan. Sebab firman-Nya menjadi kekuatan bagi kita semua. Sebab kasih-Nya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terbang tinggi di awan, Mari Bapak Ibu Saudara boleh bertepuk tangan di atas kepala kita. bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. lagi sama-sama katakan. Bukan terbang di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Lagi katakan bukan aman. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab kalau jalan kebenaran dan hidup bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita tetap tinggal bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita masih memuji nama Tuhan. Haleluya. Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi sama-sama katakan, aku jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Kita percaya di dalam nama Tuhan ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Dalam namanya dan keselamatan kekal. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Yesus jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. 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 Glory, haleluya. Glory, haleluya.
Saya mau dengar suara jemaat Tuhan nyanyikan lagu ini. Amin. Boleh sambil bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Glory, haleluya. Namanya ada keselamatan kekal. Lagi sekali lagi dengan lebih sungguh lagi katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, persilakan untuk duduk. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami berikan suara kami Tuhan yang terbaik. Kami berikan pujian kami yang terbaik Tuhan. Dengan segenap hati kami Bapa. Sebab kami bersuka cita Tuhan karena Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Haleluya Yesus. aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Lagi sama-sama kita katakan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saya undang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Dengan lebih sungguh lagi sama-sama kita mau angkat pujian ini. Katakan. Ya Tuhanku, aku hendak Yes, Yesus. bernyanyi Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan. selama aku Amin, amin. hidup.
Haleluya. Kami mau nyembah-Mu Tuhan pagi hari ini Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Kami bersuka. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus. Glory, haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Kau yang kami sembah dan jangan layak lagi seperti terima kasih. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena Kau begitu baik Tuhan. Kau ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Aku sembah Yesus. Aku sembah Yesus. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Pujilah Kau Tuhan sampai selama-lamanya Yesus.
Kami datang menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini Bapa. Apa kami sembah Yesus. Aku sembah Yesus. Oh Tuhan, Aku sembah. aku sembah. Aku sembah. Aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah. Aku sembah. Oh Tuhan. Benar Tuhan, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah dilawat oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, tibalah saatnya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk ditabur dengan benih firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mempersiapkan anak-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami ya Tuhan. Biarlah benih firman yang turun di dalam hati kami Tuhan. Mendapatkan tanah hati yang subur, yang berbuah-buah kali lipat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, berikanlah kami Tuhan hati seorang murid yang mau diam di kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami menolak setiap roh ngantuk yang akan membuat kami ngantuk Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu Tuhan tersingkap di dalam hati kami ya Bapa. Kami juga siap untuk memberikan yang terbaik ya Tuhan. Apapun yang menjadi mata pencarian umat-Mu ya Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang menilik mereka ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami juga siap untuk memberikan yang terbaik. Dalam satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua silakan duduk. Kepada yang bertugas dipersilakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Selamanya, selamanya. Saya persilakan bagi hambanya akan bukan kebenaran firman Tuhan. Para pelayan Tuhan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Selamat pagi saudara-saudara.
Semangatnya gimana nih? Selamat pagi saudara-saudara. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan bisa toel kanan kiri. Yuk dengerin firman Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar saudara-saudara. Saudara-saudara belajar, saya pun juga belajar. Kita tetap akan melanjutkan khotbah eksposisi surat Roma kita, di mana kita udah selesain kemarin sampai ayat yang ke-11. Dan ternyata kalau kita lihat ini masih dalam satu perikop, yang artinya berarti khotbah hari ini tuh masih ada sambungannya dengan seri khotbah yang lalu. Maka ntar kita bisa temukan beberapa bagian atau beberapa pembahasan yang ternyata udah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Karena bagian ini akan menguatkan pembahasan dari khotbah eksposisi kita di pertemuan kita yang sebelumnya. Udah terlihat di depan bahwa judul khotbah kita pada hari ini apa? Apa saudara-saudara? Apa? Ya, judulnya adalah di hadapan Allah. Kalau pertemuan sebelumnya kita judulnya itu Are You Ready? Ya kan? Sekarang dijelasin lagi. Ready-nya di hadapan siapa? Ready-nya adalah di hadapan Tuhan. Dimana nanti kan kita pelajari bahwa secara keseluruhan Roma 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16 ini, bahwa di hadapan Allah itu tiada yang tersembunyi. Bahwa di hadapan Allah itu kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita terima. Atas terang yang telah Tuhan berikan kepada kita itu bertanggung jawab akan hal itu. Nah kalau kita lihat akhir-akhir ini bahwa dunia seringkali menggiring untuk kita membangun image yang bagus dan lain sebagainya. Kita bisa katakan itu sebagai suatu brandingan diri. Oleh karena itu kita bisa temukan ada orang-orang yang berusaha dalam kehidupannya mungkin tampaknya baik, tapi ternyata di belakangnya dia sedang kesusahan atau lain sebagainya. Ataupun dalam hal-hal rohani kita bisa lihat orang ini mungkin dia sangat jago WL, sangat jago berkata-kata. Kalau doa kusyuk banget tapi ternyata hatinya sedang jauh dari Tuhan. Pada suatu ketika aku pernah ikut suatu event rohani ya. Dan ada orang berkhotbah pada saat itu, dia berkhotbah, setelah khotbah dia lakukan altar call seperti pada KKR pada umumnya kan. Itu saya lagi pelayanan juga, jadi saya waktu pelayanan saya altar call saya lihat orang-orang maju berbondong-bondong. Aduh ada satu orang dia terlihat sangat kusyuk ya kayak sampai menangis, sampai tersungkur. Tapi saya perhatikan gak lama kemudian setelah dia tersungkur dia berdiri baru dia buka mata terus cengok lihat kanan kiri. Dan saya gak ngerti apa maksudnya sebelumnya. Mungkin dia sedang mencari validasi diri di mana orang melihat, oh dirinya kusyuk banget nih berdoa. Oh dia sangat intim banget padahal sebenarnya dia mungkin sedang mencari sesuatu hal yang saya nggak ngerti apa yang mereka cari. Jadi kita lihat di sini bahwa orang bisa terlihat penuh kasih tapi ternyata itu hanya suatu gimmick atau suatu hanya sandiwara dan lain sebagainya saudara-saudara. Dan hari ini manusia bisa nunjukin versi bagian mana yang ingin tunjukin ke dunia, ya kan? Dia bisa story pose yang terbaik dari dirinya, dia bisa tunjukin hal-hal yang menyenangkan dalam apa yang ia lakukan dalam sehari-hari. Oleh karena itu kita bisa temukan ada orang-orang yang ternyata kehidupan yang dilihat orang dan kehidupan yang tersembunyi itu sangat berbeda. Apa yang di depan publik dan ketika dia sendirian itu berbeda. Namun dalam Roma 2 yang kita pelajari hari ini menjelaskan kepada kita bahwa ada satu kenyataan yaitu manusia mungkin bisa membangun citra apapun di hadapan manusia lain. Tetapi semua hal yang kita bangun akan jadi sia-sia di hadapan Allah. Amin. Before God atau di hadapan Allah gak hanya menilai penampilan rohani kita saudara-saudara. Allah gak hanya menilai seberapa banyak kita tahu tentang firman. Bukan hanya tentang identitas kita bahwa kita adalah umat pilihan dan cangkukan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana hati kita ini benar-benar meresponi kebenaran firman Tuhan. Di mana kita pelajari bahwa Allah melihat lebih dalam, yaitu Allah lihat ke hati. Bahkan sampai kepada hal-hal yang tersembunyi. Itu adalah sneak peek-nya saudara. Mari kita bahas lebih dalam lagi. Next slide. Hari ini aku membawa 4 poin. Poin yang pertama apa? Asyak. Betul, poin pertama asyak. Poin kedua apa saudara? Yes, poin ketiga. Poin keempat. Sudah siap saudara-saudara? Yang siap katakan aku siap. Lebih bersemangat. Oke. Next slide. Saya minta kerjasamanya untuk membacakannya ayat yang ke-12. Kita akan mencoba eksposisi saudara-saudara.
Roma 2 ayat yang ke-12, kita baca bersama-sama setelah hitungan saya yang ke-1, 2, 1. Sebab Oke, terima kasih saudara. Kita bisa lihat bahwa kalau kita baca ini nampaknya suatu hal yang apa sih ini maksudnya? Kurang relatable gitu kan. Karena dia bahas tentang orang Yahudi lah, tentang hukum Taurat. Tapi saya yakin firman Tuhan itu pasti seperti yang di Timotius katakan bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menegur, untuk memperbaiki kelakuan. Dan saya yakin ayat 12 ini yang mungkin tampaknya agak membingungkan kalau kita baca. Pasti ada ajarannya, ada yang bisa kita ambil. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama dari ayat yang ke-12. Kalau kita lihat di situ Paulus sedang menggiring kita kepada suatu pemahaman bahwa apa di situ? Semua orang yang berdosa. Jadi semua orang yang berdosa, mau kita berdosa di bawah hukum Taurat, mau kita nggak berdosa di bawah hukum Taurat, semua orang itu berdosa. Karena apa? Karena kalau kita pelajarin secara natur bahwa manusia telah hancur oleh dosa. Jadi natur kita udah rusak, natur kita sudah berantakan. Oleh karena itu kita punya natur dosa. Maka karena itu Paulus katakan semua orang itu berdosa. Bahkan kita pelajarin juga dosa waris di mana kita telah mewariskan dosa karena tadi secara natur kita sudah berantakan. Karena dosa pertama kali dibuat. Namun semua ntar akan dipulihkan lewat salib ya kan. Namun di sini Paulus memberikan dulu pemahaman kalau tanpa salib sebenarnya semua orang itu apa? Berdosa. Semua orang naturnya telah rusak. Oleh sebab itu manusia seringkali suka melawan Allah. Oleh sebab itu seringkali manusia itu lebih suka self-centered daripada Christ-centered saudara-saudara. Iya kan? Karena naturnya sudah rusak. Dan di sini kita lihat Paulus membawa kita kepada perbandingan yang lain. Kalau di pertemuan sebelumnya kita udah temukan Paulus memberikan dua perbandingan kan antara orang-orang yang memilih jalan yang benar dan orang-orang yang memilih jalan yang salah. Nah hari ini Paulus membawa kita kepada perbandingan yang lain yaitu antara orang apa? Next slide. Antara orang apa di atas Yahudi dan orang non-Yahudi. Karena di situ dia sedang bagi antara orang yang punya Taurat dan orang yang tidak punya Taurat. Kalau kita lihat secara kontekstualnya, kita bisa temukan bahwa orang-orang Yahudi ini merasa dirinya lebih aman karena apa? Udah pernah sering bilang karena apa? Karena mereka merasa mereka punya apa? Hukum Taurat. Mereka merasa aman karena mereka lebih kenal hukum Musa, hukum Allah. Bahkan mereka mungkin merasa lebih aman karena mereka memiliki identitas umat pilihan gitu kan. Dan juga kita bisa temukan di konteks itu bahwa orang-orang non-Yahudi itu dianggap lebih gelap, lebih jauh dari Tuhan, lebih berdosa saudara-saudara. Tapi di sini Paulus mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa kedua-duanya itu sama berdosa di hadapan Allah. Di mana dikatakan semua yang berdosa di hadapan Allah baik dengan hukum Taurat maupun tidak, semua orang berdosa saudara. Maka Paulus dikatakan di sini pertama dia katakan semua orang berdosa tanpa apa? Yang pertama hukum Taurat. Sebenarnya apa sih yang Paulus ingin bawa kepada kita? Pengertian apa sih yang Paulus ingin bagikan kepada kita? Dia buka dengan semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat itu tetap akan diadili walaupun dia tanpa hukum Taurat. Artinya apa? Artinya bahwa ketidaktahuan kita akan hukum Allah itu enggak mengartikan bahwa kita bebas terhadap hukum tersebut. Artinya ketidaktahuan kita tidak membuat kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Dalam ilmu hukum asik. Ada namanya ignorantia juris non excusat. Asik. Ini saya juga nyari saudara-saudara. Saya bukan sarjana hukum ya kan. Saya cuma sarjana teologi saudara-saudara. Di situ dikatakan bahwa ketidaktahuan akan hukum tidak membebaskan siapapun dari tanggung jawab hukum. Contoh, Anda naik motor. Brum. Lewatin jalan yang harusnya nggak boleh dilewatin sama pemotor. Jadi cuma khusus mobil. Tapi Tantaping nggak tahu apakah Tantaping bebas, Tantaping dari hukuman. Tetap ditilang ya Tantaping kira kemungkinan ya. Tetap ditilang. Walaupun sebenarnya itu atas dasar ketidaktahuan dia akan hukum tersebut saudara. Dan seperti itulah juga secara rohani. Bahwa manusia ternyata tetap bertanggung jawab di hadapan Allah saudara. Walaupun kita tak tahu nanti ada
tolak ukurnya ternyata, ntar kan kita pelajari, kalau saudara pernah pelajari peta zaman, itu ada zaman hati nurani, ada zaman hukum Taurat, dan ada zaman kasih yang kita jalani sekarang ya kan. Bahwa sebelum orang terima hukum Taurat, ternyata mereka diadili, dinilai dengan hati nuraninya. Dan nanti kita pelajari aja langsung di ayat yang akan kita temukan di ke depan. Jadi kita lihat di situ bahwa ketidaktahuan kita akan hukum Taurat, ketidaktahuan kita akan hukum Allah, gak membebaskan kita dari hukuman Allah, dari pengadilan Tuhan, saudara. Namun kita bisa pelajari bahwa ternyata Allah kita adalah Allah yang adil ya kan. Dia menghakimi dengan adil. Aku udah bilang di pertemuan sebelumnya bahwa Allah gak cap-cip-cup, gak random, gak ABCDE, gak ngitung kancing ya kalau anak SD, anak SMP dulu kalau bingung ngerjain soal kan biasanya kalau pilihan ganda dia ngitung dari kancingnya gitu kan. Tuhan gak gitu saat mengadili. Maka karena itu Tuhan juga katakan bahwa orang yang dengan hukum Taurat itu pun juga akan diadili. Apa maksudnya yang kali ini saudara? Maksudnya adalah semakin banyak kita tahu, yang kita udah bahas sebelumnya, semakin kita banyak tahu, semakin besar pula pertanggung jawabannya. Semakin besar terang yang kita terima, aku udah bilang di awal, semakin besar pula pertanggung jawaban kita. Semakin kita sering dengar firman Tuhan, semakin kita sering pelayanan, semakin kita sering datang ibadah. Sebenarnya pertanggung jawaban kita di hadapan Tuhan itu semakin besar saudara. Seringkali kita sebagai manusia merasa aman secara rohani. Kita pikir kita aman karena kita aktif pelayanan. Kita pikir kita aman karena kita punya jabatan di gereja. Kita sering dengar khotbah, bahkan kita udah berkhotbah mungkin. Mungkin kita doa paling lama. Lu doa berapa lama kalau sekali? 30 menit. Gua dong sejam. Gue dong 2 jam. Lu sehari doa berapa kali? 2 kali, 3 kali. Gue dong 5 kali. Gue repetisi gue banyak. Tahu doktrin, gue tahu soteriologi, gue tahu kristologi, pneumatologi, logi-logi yang lain saudara-saudara. Ya kan? Rajin persembahan aku gak pernah skip. Kalau ada persembahan, gue kasih nama tengah gue. Matthew persembahan, Adrianus. Karena gak pernah skip persembahan. Gak pernah skip perpuluhan, tiap bulan gue mah rutin perpuluhan. Tapi di sini Paulus mau katakan cuman memiliki Taurat atau punya terang saja, dengerin saja, gak cukup. Amin. Cuma lakukan itu sekedar suatu kebiasaan saja, tidak cukup, tidak otomatis jadi benar. Di mana ibadah akhirnya jadi sekedar rutinitas, di mana khotbah hanya sekedar jadi kata-kata motivasi, ayat hanya jadi pengetahuan saja, tetapi hati kita tidak berubah, saudara. Di hadapan Allah, bukan hanya tentang seberapa banyak kita tahu saudara. Tapi di hadapan Tuhan itu tentang apakah kehidupan kita itu sungguh-sungguh tadi. Meresponi kebenaran. Dunia itu sangat percaya bahwa jadi orang baik cukup. Yang penting saya tidak merugikan orang lain dan sebagainya. Tapi Roma 2 ayat 12 menghancurkan standar tersebut. Karena standar hukum Allah bukan cuma budaya, bukan cuma opini publik, apalagi moralitas pribadi, tapi harus Allah sendiri, saudara. Oleh karena itu, saudara, rasa aman yang kita miliki dengan dengerin firman Tuhan, ternyata itu adalah suatu rasa aman yang fana, rasa aman yang palsu. Karena sekedar memiliki, sekedar mendengar itu tidak cukup. Nanti kita akan pelajari, kita harus ngapain? Next slide, ayat yang ke-13. Ayat 13 katakan apa? Yang di atas tolong bacakan. 2, 1. Yes. Asik. Banyak S-nya ya. Kita lihat di situ bahwa ayat 13 katakan karena bukanlah orang yang mendengar firman Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Yang artinya di hadapan Allah sekedar pengetahuanmu saja itu tidak cukup. Poin yang kedua, saudara-saudara. Kenapa di sini Paulus membahas tentang mendengar sih? Kenapa nggak membaca atau yang lain sebagainya? Karena mendengar ini sudah dibiasakan oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Kalau kita lihat di konteks budaya, di mana mereka disuruh untuk mengajarkan kepada anak-anaknya saat engkau duduk,
saat engkau pagi dan siang duduk di meja makan, itu wajib untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu mendengar Taurat udah jadi satu hal yang biasa bagi orang-orang Yahudi. Mereka rajin ke sinagoge, saudara-saudara. Kita rajin gak ke gereja, saudara-saudara? Amin. Puji Tuhan kalau 1 bulan gak bolong-bolong. Ya kan? Mungkin kita bisa bolong-bolong dalam 1 bulan pergi ke gereja. Tapi mereka gak pernah bolong ke gereja. Ke sinagog mereka. Ya kan? Dengerin Taurat pagi, siang, malam. Lagi makan diajarin Taurat sama bapak emaknya, saudara-saudara. Jadi suatu kebiasaan itu udah jadi suatu kebiasaan bagi mereka untuk mendengar Taurat Tuhan. Bahkan untuk membaca Taurat jadi suatu hal yang biasa. Mungkin bagi beberapa orang Yahudi pada saat itu tahu dan hafal beberapa bagian Taurat itu jadi hal yang lumrah, saudara. Jadi kita lihat bahwa secara pengetahuan memang mereka unggul. Tapi apa yang Paulus katakan? Karena bukan mereka yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah. Tapi apa? Yang lakukan. Bilang kanan kiri, lakukan bro. Lakukan sis. Jangan lupa gak cuma denger tapi lakukan. Makanya antara denger dan lakukan jadi suatu hal yang saling berkaitan erat kan. Iman timbul dari pendengaran. Tapi iman bisa mati kalau tidak lakukan. Iman tanpa perbuatan. Ya kan? Maka karena itu emang Paulus menggunakan satu konsep yang sama. Seperti yang firman Tuhan ajarkan. Di mana antara mendengar dan engkau melakukan action, tindakan itu perlu untuk kita jalani. Sama seperti pertemuan yang sebelumnya aku katakan. Walk the talk. Ya kan? Not only talk the talk. Kata orang Solo. Saudara, mungkin sekarang kita udah sering dengerin firman Tuhan. Bahkan mungkin firman Tuhan terasa familiar. Tapi Tuhan mau lebih dari itu. Yaitu terjadi transformasi hidup dalam kehidupan kita. Melihat ini, Paulus sedang menggambarkan bahwa ada bahaya besar bagi orang-orang yang sudah lama ada di gereja. Karena ada perbedaan antara pendengar firman Tuhan dan orang yang telah ditaklukkan oleh firman Tuhan. Orang bisa tahu tentang kasih tapi bisa tetap hidup dalam amarahnya, dalam kebenciannya. Orang bisa tahu tentang sabar tapi masih suka marah-marah, saudara. Ya kan? Marah boleh, tapi suka boleh gak suka marah-marah? Gak boleh Jesse ya. Gak boleh kita suka marah-marah, saudara. Marah boleh, tapi jangan sampai suka untuk marah-marah. Amin. Kita tahu tentang kekudusan, tapi tetap hidup dalam dosa, saudara. Kita tahu tentang yang lain sebagainya lah, tapi kita tetap mau hidup dalam hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Telinga kita bisa penuh dengan firman, tapi ternyata keadaan hati kita sedang jauh dari Tuhan, saudara. Kebiasaan-kebiasaan rohani itu perlu kita perhatikan. Mungkin kita terbiasa untuk ibadah, kita terbiasa dengan lagu rohani, kita terbiasa untuk dengar, bahkan untuk nyanyiin pujian penyembahan, kita terbiasa untuk doa, terbiasa untuk pelayanan dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang terbiasa saja, sehingga apa? Kondisi hati kita tetap dingin, saudara. Ayat ini ajarkan untuk kita responi, untuk kita lakukan. Karena apa? Bukan yang mendengar, tapi yang melakukan. Exposure rohani kita bisa bagus di mata orang. Tapi Tuhan gak cuma lihat exposure rohani tersebut. Bukan hanya sekedar seberapa banyak firman. Bukan hanya sekedar seberapa kita sering ikutin seminar-seminar rohani. Bukan seberapa sering kita ke pelayanan. Tapi harus sampai kepada seberapa mengubahkah pelayananmu terhadap hidupmu. Seberapa mengubahkah firman tersebut terhadap hidup kita. Seberapa mengubahkah pelayanan tersebut terhadap hidup kita, saudara. Harus sampai kepada situ. Bukan cuma banyakin firman, bukan cuma banyakin pelayanan. Tapi pelayananmu, firmanmu, persembahanmu, pujian, corak-soraimu, semuanya itu membawa kita kepada transformasi hidup. Kekristenan bukan transfer informasi, tapi ada transformasi. Amin. Amin, saudara-saudara. Jadi pertanyaan kita, seberapakah besar firman Tuhan yang sudah kita dengar sepanjang kita hidup ini mengubahkan kita, saudara-saudara.
Amin. Itu yang perlu kita refleksikan tiap hari. Firman Tuhan udah mengubahkan aku di part-part apa nih? Firman Tuhan yang udah aku pelajarin, yang udah aku dengar, udah mengubahkan aku di bagian-bagian mana aja nih? Firman Tuhan bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk kita taati. Dulu mungkin kita suka marah-marah, tapi karena firman Tuhan kita bisa kontrol, amin. Dulu mungkin kita gak suka sama orang, gampang gak suka, tapi sekarang kita mau berbaur, amin. Dulu kita mungkin suka cuek, mentingin diri sendiri, tapi sekarang kita mau peduli kepada sesama, amin. Karena ada apa? Karena ada firman Tuhan yang mengubahkan. Firman Tuhan bukan how to saudara. Karena firman Tuhan itu mau melakukan transformasi. Bukan cuma sekedar cara-cara aja. Tapi firman Tuhan itu harus membawa kita kepada suatu perubahan yang nyata, saudara. Amin. Oleh karena itu seringkali kalau kita lihat, berarti kan di sini dalam konteks ini dia katakan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Mungkin ada pemikiran-pemikiran liar yang berkata, oh berarti kita dibenarkan karena melakukan sesuatu dong. Berarti kita dapetin keselamatan karena tindakan kita dong. Ya kan? Jawabannya apa? Jawabannya sudah dijelaskan di pertemuan kita yang sebelumnya. Oleh karena itu, saudara-saudara kalau punya HP, bukalah YouTube, buka GPDO Baja, jangan lupa di subscribe, kalau boleh komen dan juga share saudara-saudara. Amin. Wih, aminnya kurang ya, amin. Yeay. Di situ udah dijelaskan di pertemuan kita sebelumnya tentang hal ini. Yang aku jelasin di mana intinya bahwa orang yang telah dibenarkan itu seharusnya berbuah apa? Berbuah kebenaran. Jadi kalau gak dibenarkan buahnya gak bisa berbuah kebenaran saudara. Tapi karena engkau telah dibenarkan maka perilakumu, tindakanmu itu mencerminkan seseorang yang telah dibenarkan. Itu intinya. Mau tahu lebih dalam, mau tahu lebih perinci saudara? Buka YouTube GPDO Baja. Yeay. Next slide. Oh, ini tadi pertanyaannya. Next slide lagi. Kalau kita lihat, sekarang tuh kita sedang ada dalam era ini. Apa? Konsumsi rohani. Apa sih itu konsumsi rohani? Di mana hal-hal yang berbicara mengenai hal-hal rohani itu sangat amat mudah untuk kita akses dan untuk kita konsumsi. Ya kan? Di TikTok ada. Di YouTube ada. Ya kan? Di WA pun ada. Karena di forward oleh orang. Kalau bisa sampai forwarded many times, ya kan? Karena udah kebanyakan di forward. Kita bisa mengakses hal-hal rohani dengan begitu mudah. Bahkan Oma juga tiap malam ngikutin live-nya Debbie siapa Oma? Debbie Basir, Oma ngikutin tiap malam. Ya kan? Mengkonsumsi jadi lebih mudah sekarang. Dan bagi saya itu bukan suatu hal yang buruk. Masalahnya ada di sini. Di saat kita merasa cukup dengan mengkonsumsi hal-hal rohani saja. Karena apa? Balik lagi ke atas. Gak cuma sekedar konsumsi. Tapi harus sampai kepada lakukan. Masalah seringkali orang merasa cukup dengan banyakin dengerin firman Tuhan. Dengan banyakin ngikutin live-live yang ada saudara-saudara. Tapi gak cuma cukup sampai situ ternyata firman Tuhan katakan. Karena firman Tuhan katakan harus sampai lakukan. Harus sampai ada transformasi yang berubah dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh. Mungkin di sini ada yang suka olahraga atau pola hidup sehat. Contoh Ko Denny, Ko Romi, Ko Eli. Mereka suka baca tuh tentang hal-hal bagaimana cara hidup sehat. Mereka baca, mungkin suatu ketika aku tanya, Korom, menurut Korom gimana sih cara hidup sehat? Oh hidup sehat malu harus makan yang teratur, makan yang bergizi, tidur yang cukup, olahraga yang rutin, bla 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 bla. Dia ngomong sampai mulutnya berbusa-busa saudara-saudara. Saya cuma dengerin aja. Oke Korom, tapi saya pulang, saya tidur. Saya nggak lakuin apapun yang Koromi bilang. Walaupun Koromi udah ngomong sampai berbusa-busa. Apakah ada perubahan dalam hidup saya? Nggak ada. Apakah saya hidup jadi lebih sehat kalau saya cuma dengerin Koromi yang ngomong sampai berbusa-busa? Nggak berubah hidup saya. Oleh karena itu saat Koromi bilang, J, makan yang teratur. Saya makan teratur. J, tidur tepat waktu, jangan begadang. Kalau nggak ada, apa Kodon? Jangan begadang kalau nggak ada apa? Nggak ada artinya. Jangan begadang saudara. Tidur yang teratur. Tidur saya tepat waktu. Olahraga yang rutin. Lari 3 kali seminggu. Pertama
easy run. Asik, easy run. Cari 5 kilometer, pace keong. Gak apa-apa yang penting culture. Ya kan? Interval run. Asik. Olahraga rutin. Bisa saya rasakan efek kehidupan sehat? Bisa saya rasakan gak? Bisa. Karena apa? Karena saya lakukan apa yang udah Koromi katakan. Seperti itulah juga firman Tuhan. Firman Tuhan gak akan ngefek kalau kita gak lakukan. Kalau kita cuma baca-baca aja gak ngefek saudara-saudara. Kalau kita cuma dengar-dengar aja ngefek gak saudara-saudara? Gak ngefek. Kalau kita baca, kita tahu hanya dekat Allah saja aku tenang. Tapi kita gak pernah mendekatkan diri ke Tuhan. Ngefek gak itu? Rasa gak ketenangan? Amin. Dan juga ada banyak didikan-didikan yang lain di dalam Alkitab. Saya rasa saya gak perlu bahas. Karena saudara bisa baca sendiri. Yang saya mau encourage kita semua adalah apa? Lakukan biar terasa efeknya. Amin. Responi saudara-saudara. Kerjakan. Amin saudara-saudara. Next slide. Saya minta yang di atas baca ayat yang ke-14 ke ayat yang ke-14 dan yang di bawah bisa baca ayat yang ke-15. Tentu berganti-gantian ya, kalau barengan pusing gitu. Mau denger yang mana nih? 14 atas, 15 bawah. 14 dulu di atas, 14 selesai baru 15 yang di bawah, oke? Setelah hitungan saya yang ke-1, Roma 2 ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. 2, 1. Dan atau saling membela. Amin. Ini poin yang ketiga, bahwa di hadapan Allah hati nurani itu jadi saksi, saudara. Ayat ini menjadi suatu perdebatan di mana berarti apakah tadi aku bilang di awal para teolog, misalnya ada orang bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang belum pernah dengerin firman Tuhan sama sekali seumur hidupnya. Lalu dia akhirnya ditemukan meninggal. Bagaimana Tuhan akan mengadili orang tersebut? Nah, beberapa orang ada yang menggunakan ayat ini di mana mereka akan diadili menurut dengan hati nurani mereka. Namun ada beberapa juga pembantahan yang mengatakan kalau begitu berarti gak berdasarkan karya salih Tuhan dong, tapi berdasarkan hati nurani dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas di pendalaman Alkitab tentunya biar lebih dalam dan lebih terperinci tentang hal ini. Oke? Nah, kita pelajarin dulu ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Di sini Paulus sudah menggiring kita kepada pemahaman bahwa memang betul bangsa lain gak punya hukum Taurat. Tapi pada setiap manusia punya apa? Hati nurani. Pada punya hati di sini saudara? Boleh dicek dulu? Masih punya ya? Puji Tuhan ya. Setiap orang punya hati nurani. Sebenarnya manusia memiliki kesadaran moral yang telah diberikan Allah. Maka karena itu secara moral walaupun kita mungkin tinggal berjauhan. Contoh kita adalah negara yang ada di Asia. Kalau ada negara di Eropa, ada negara di benua Amerika dan juga benua Afrika contohnya saudara. Mungkin kita bisa menetapkan beberapa standar moral yang sama gitu. Contohnya mungkin ketidakadilan itu salah ya kan. Kita tetapkan dan kita setujui di PBB gitu. Baru mungkin rasisme dilarang ya kan, kekejaman, kriminalitas gak disetujui dan lain sebagainya. Kita punya standar moral yang sama. Karena apa? Karena sebenarnya Kejadian 1 katakan apa? Kita diciptakan itu seturut dan segambar dengan Allah. Dimana sebenarnya kita diciptakan itu image of God. Imago Dei saudara-saudara. Oleh karena itu sebenarnya masih ada jejak-jejak moral Allah dalam diri manusia walaupun sebenarnya kita sudah hancur dan telah rusak oleh dosa. Bagian mana yang mendukung statement itu? Dikatakan di situ yang warna hijau oleh dorongan diri sendiri. Dalam bahasa asli tulis pisei yang artinya itu dia secara natural.
Jadi dia melakukan hal ini, kalau misalnya dia tiba-tiba memenuhi hukum Taurat, ternyata itu dia lakukan secara natural, secara bawaan. Dia lakukan itu berdasarkan naturnya. Yang artinya tadi tetap ada jejak moral, image of God dalam diri manusia walaupun manusia telah jatuh dalam dosa. Maka karena itu manusia masih bisa rasakan malu, ya kan? Malu gak Adam Hawa waktu dibuat dosa. Malu mereka, sampai mereka apa? Bersembunyi, ya kan? Baru dikatakan apa lagi? Masih ada rasa keadilan, masih ada rasa bersalah, dan lain sebagainya. Tapi kita lihat di sini apa yang mereka lakukan dengan hati nurani. Ternyata mereka melakukan apa yang dituntut oleh Taurat. Ini menjelaskan kepada kita bahwa orang ternyata yang gak percaya Tuhan sekalipun masih bisa lakukan kebaikan. Orang yang agnostik sekalipun bisa ternyata melakukan kebaikan. Atau mungkin malah lebih jahat yang ada dalam gereja daripada yang di luar. Ya kan? Ini bukan suatu hal yang perlu kita tutupin. Karena banyak orang yang kecewa dengan respon orang-orang yang ada di gereja. Iya enggak? Banyak orang yang kecewa, akhirnya kecewa terhadap Tuhan. Padahal bukan Tuhan yang buat salah. Tapi yang buat salah siapa? Orang yang dalam gereja. Oleh karena itu jangan kaget kalau ternyata orang yang di luar ternyata lebih baik, saudara-saudara. Karena ya seperti itu. Mereka bisa hidup dengan menghargai kehidupan, pro-life. Bisa mereka melarang kejahatan, bla 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 dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tapi kita perlu ingat bahwa standar firman Tuhan bukan cuma sampai baik, tapi apa? Benar. Karena yang baik belum tentu benar. Yang benar sudah pasti benar dan baik juga. Makasih Nada Aping. Seperti itu saudara-saudara. Maka karena itu saudara-saudara kita lihat lagi. Di situ dikatakan isi hukum Taurat tertulis di dalam hati mereka. Kita perlu perhatikan bahwa di sini bukan berarti keseluruhan hukum Taurat tertulis dalam hati. Tapi itu hanya sebagian saja. Dalam bahasa Yunani-nya ditulis to ergon to nomu. Yang artinya the work of the law, saudara-saudara. Jadi ini bukan detail hukum Musa, tapi ini hanyalah suatu substansi dari hukum Musa tersebut. Yaitu adalah apa? Hati nurani. Jadi dalam hati manusia itu tertulis moral bawaan yang mencerminkan hukum Allah. Lalu dilanjutkan dengan apa? Hati nurani ini dia ngapain? Bersaksi. Jadi hati nurani kita itu adalah saksi bukan juru selamat. Amin. Di mana hati nurani apa kerjanya di situ dikatakan menuduh dan juga membela. Karena itu kadang kita bisa ngerasain gelisah, kadang kita bisa rasain malu. Tapi juga kadang kita bisa rasakan damai, kita bisa rasakan ketenangan. Karena itu menuduh dan membela. Tapi kita harus garis bawahi bahwa di atas itu semua, di atas hati nurani kita masih ada siapa? Siapa? Allah. Di atas hati nurani yang jadi tolak ukurnya masih ada yang lebih tinggi daripada itu, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Allah harus jadi yang tertinggi melebihi hati manusia. Karena tadi hati manusia udah rusak sebenarnya. Hati manusia aku katakan di ibadah pemuda remaja, hati manusia tumpul. Hati manusia bisa tumpul maksudnya. Hati manusia bisa mati rasa. Hati manusia bisa tertipu. Maka karena itu jangan follow your heart, tapi followlah Jesus. Bilang kanan kiri, follow Jesus. Kalau hati kita bisa tumpul, kalau hati kita ternyata bisa mati rasa, bisa tertipu, apa yang perlu kita lakukan? Ayat Alkitab begitu banyak jelasin tentang jaga hati. Amin. Jagalah hati karena dari hati terpancar kehidupan. Kalau hati bisa tumpul, hati dijaga. Kalau hati bisa mati rasa, ayat itu katakan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, saudara. Amin. Dunia modern mungkin menggiring kita kepada normalisasi dosa. Menggiring kita kepada kebenaran yang relatif. Bahkan menggiring kita pada kebenaran diri sendiri. Pertanyaannya yang dulu mungkin apakah ini menyenangkan hati Tuhan. Sekarang berganti jadi apakah ini menyenangkan hati saya. Itu terjadi karena apa? Terjadi karena hatinya tumpul. Dosa gak pernah berubah jadi benar. Dosa tidak pernah berubah jadi biasa saja. Tapi yang berubah apa? Hati.
hati kita. Karena hati kita yang berubah, dosa jadi terasa biasa saja. Karena hati kita yang tumpul, hati kita yang mati rasa, dosa terlihat tidak salah dalam pandangan kita. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, dan serahkan hatimu. Akan kita katakan dia akan jadikan hatimu baru, saudara-saudara. Amin. Hati yang rusak, hati yang hancur, yang ternodai, hati itulah juga yang akan Tuhan restorasi. Hati yang rusak, yang hancur, ternodai, hati itu pula yang akan Tuhan pulihkan. Hati itu juga yang akan Tuhan jadikan baru. Saya berdoa, kiranya Tuhan Yesus Kristus menjamah setiap hati kita. Agar setiap hati yang keras Tuhan lembutkan. Agar setiap hati yang berdosa Tuhan sucikan. Dan setiap hati bagi orang-orang yang mau memulihkan, mau untuk dipulihkan, mau berserah pada Tuhan, itu Tuhan pulihkan dan Tuhan jadikan baru, saudara. Amin. Kabar baiknya adalah seperti ini. Setelah Paulus bicara tentang hati nurani jadi saksi, ternyata akan ada hari di mana manusia akan dihakimi bahkan sampai kepada hal-hal yang tersembunyi dalam hati manusia. Kabar baiknya adalah next slide. Di hadapan manusia, di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Setelah Paulus berbicara bahwa manusia bertanggung jawab, bahwa manusia pengetahuan manusia saja nggak cukup, bahwa ada hati nurani, akhirnya Paulus membawa kita kepada satu realitas akhir, yaitu apa? Next slide. Hari penghakiman, saudara. Mungkin banyak orang yang nggak senang dengar ini, tapi hari ini harus saya nyatakan bahwa hari penghakiman adalah satu realitas di mana kita akan menuju ke hal itu, saudara. Amin. Amin. Di mana penghakiman ini bukan hanya penghakiman yang tampak di luar, tapi ini sampai kepada yang terdalam dari diri manusia. Amin. Di mana mungkin dunia sekarang juga suka bilang hidup itu nggak ada pertanggungjawaban akhir, bahwa hidup itu nggak ada penghakiman, bahwa manusia bebas nentuin kebenaran. Tapi Paulus menegaskan bahwa ada hari di mana Allah menyatakan segalanya dan di mana di situ Yesus Kristus lah yang jadi hakimnya. Karena Allah kita bukan hanya Allah yang menciptakan, bukan hanya sekedar juru selamat, tapi dia juga adalah raja dan hakim yang agung. Dan penghakiman Allah adalah penghakiman yang sempurna. Allah gak bisa kita tipu, saudara. Manusia mungkin bisa kita tipu dengan penampilan kita, dengan reputasi kita, dengan pencitraan dan lain sebagainya. Tapi di hadapan Allah, before God, semua terlihat apa adanya. Maka karena itu tulis di situ apa di ayat sebelumnya? Segala sesuatu yang tersembunyi. The hidden things, saudara. Hal-hal yang tersembunyi, rahasia yang mungkin orang lain tidak tahu. Mungkin bisa motivasi kita, bisa iri hati, kemunafikan, dosa rahasia, kepahitan yang tersembunyi, kesombongan rohani, kehidupan yang kita sembunyikan, dan bla 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 lainnya yang tersembunyi, saudara. Manusia mungkin memang ahli berdrama. Maka karena itu ada lagu God Bless, katakan, dunia ini asik, panggung sandiwara. Tahu kenapa God Bless nulis lagu itu? Dia tuh berdasarkan dari pemikiran Shakespeare, saudara ya. Jadi Shakespeare mengatakan bahwa dunia ini hanyalah suatu panggung dan manusia hanya aktor-aktornya. Baru dia buat lagu seperti itu. Jadi memang mungkin manusia pandai berdrama, saudara. Tapi drama kita gak ada artinya di hadapan Allah, saudara. Amin. Manusia bisa menyembunyikan banyak hal. Bisa terlihat senang tapi dalam kesedihan. Bisa terlihat tenang tapi dalam kebencian. Bisa terlihat rohani tapi ternyata haus pujian, saudara. Terlihat hidupnya baik saja tapi ternyata hidup dalam dosa. Roma 2 ayat 16 katakan, sekali-kali tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan di situ katakan apa? Oleh Kristus Yesus. Hari penghakiman ada oleh karena Yesus Kristus. Yes, betul, benar, benar dan betul. Asik. Bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat.
tapi betul juga dan yes benar juga bahwa Yesus adalah Raja dan Hakim, saudara. Semua itu dikatakan apa? Sesuai dengan Injil yang telah Paulus beritakan. Penghakiman adalah bagian Injil. Injil bukan hanya tentang Allah yang mengasihi manusia, tapi Injil juga tentang kekudusan Allah, tentang bahwa manusia itu berdosa, tentang penghakiman Allah. Oleh karena itu, Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Itu Injil. Maka Injil gak bisa kita potong-potong sebagian. Kita harus lihat Injil seutuhnya. Amin, saudara. Mungkin hari ini manusia sibuk jaga image, jaga diri, memvalidasi diri dengan validasi dari manusia. Tapi sangat jarang menjaga dan mengkalibrasi hati di hadapan Tuhan. Mungkin seringkali manusia takut dipermalukan orang lah, takut tentang pandangan publik dan lain sebagainya. Tapi seringkali gak takut akan Tuhan, saudara. Saya mau katakan internet bukan yang akhir mengakhiri kita. Apalagi masyarakat. Karena yang mengadili kita di akhir adalah Tuhan Yesus Kristus. Ada satu pesan yang aku mau bawa pada malam hari ini. Para pemain musik bisa maju ke depan, langsung maju ke depan mereka ya. Sulap, saudara. Satu pesannya adalah, next slide. Kita baru aja ngerayain apa? Hari Kamis kemarin. Hari apa, saudara? Hari apa? Hari apa yang di atas? Hari apa yang di atas? Sebelah kanan? Om Medan? Yes. Hari Kamis kita baru ngerayain hari kenaikan Tuhan Yesus. Saat Yesus naik ke surga, itu bukan cuma sekedar perpisahan, saudara. Tapi itu juga deklarasi kemenangan dan otoritas Tuhan Yesus. Di mana dia naik sebagai Raja, Tuhan dan juga Hakim atas seluruh dunia. Dan pribadi Yesus yang telah naik dan dimuliakan itulah yang nanti akan kita hadapi di hari penghakiman. Dan dengan mengerti hal ini, ada orang-orang yang tetap hidup dalam topengnya, yang hanya bangun image rohani, yang menyembunyikan dosa dan menolak untuk tunduk kepada Tuhan. Tapi melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu jadi peringatan bahwa ada Raja yang naik, yang dimuliakan, yang melihat sampai kedalaman hatimu, sampai kepada hal-hal yang tersembunyi, saudara. Tapi juga melalui kenaikan Tuhan Yesus ini, itu jadi pengharapan bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan dengan pertobatan. Di mana Kristus naik, bukan hanya jadi hakim, tapi dia jadi apa? Juru selamat. Di mana Tuhan gak cuma lihat dosa manusia, tapi Tuhan juga menanggung dosa manusia. Oleh karena itu, hari ini bukan tentang gimana ya cara Tuhan melihat kita, tapi bagaimana kita mau berdiri benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Karena pada akhirnya semua image yang kita bangun akan hilang. Semua reputasi yang kita ukir akan berakhir. Semua topeng yang ada akan runtuh. Dan yang tersisa hanyalah diri kita apa adanya di hadapan Allah. Before God, di hadapan Allah, tak ada yang tersembunyi. Tak ada dosa yang tidak terlihat. Tak ada hidup yang benar-benar rahasia. Tapi inilah kabar Injil. Next slide. Kristus yang jadi hakim telah datang terlebih dahulu sebagai juru selamat. Tuhan bukan sedang memanggil kita untuk pura-pura sempurna. Tapi Tuhan sedang panggil kita supaya kita mau datang ke Dia dengan hati kita yang jujur dan dengan pertobatan. Hari ini mungkin kita masih hidup dengan menyembunyikan sesuatu. Mungkin kita sedang membangun suatu kehidupan yang fana. Tapi hari ini Tuhan lihat dan Tuhan panggil kita bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dipulihkan. Mau pulih saudara? Mau direstorasi kembali saudara? Mau dijadikan baru saudara? Datang pada Tuhan. Bukan datang pada manusia. Tapi datang hanya kepada siapa? Tuhan saja. Oleh karena itu, jangan hanya membangun kehidupan yang terlihat benar di hadapan manusia. Tapi mari kita sama-sama mengusahakan diri kita
membangun kehidupan yang benar di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Demikianlah renungan saya pada pagi hari yang indah ini. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri dan para singer royal bisa maju ke depan. Kita angkat lagu Jadi Sepertimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa kau setia. Bapa kau setia. Takkan meninggalkan. Takkan meninggalkan. Dan ku percaya. Percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Untuk tinggikan namamu. tinggikan namamu, Karena ku tahu karena ku tahu Engkau dalamku. Engkau dalamku dan ku Mari kita sama-sama katakan, biar Tuhan yang ubah hati kita, saudara-saudara. ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku Biar mataku seperti matamu memancarkan kasihmu. katakan dengan imanmu. Ku mau Jadi seperti apa, saudara-saudara? Oh, sepertimu. ya Tuhan Yesus. Sekali lagi dari awal, Bapa kau setia. Bapa kau Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang gak akan pernah ninggalin kami. Engkau Allah yang selalu melihat kami. Dengan kami pelajari bahwa kenaikan-Mu ke surga adalah untuk memulihkan kami, Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kiranya Engkau yang ajarkan kami untuk dapat memulihkan hati kami, untuk dapat menjadikan hati kami seperti hati-Mu, Tuhan Yesus. Kiranya hati kami dapat memancarkan kasih-Mu, Tuhan Yesus. Dan kiranya inilah jadi kerinduan kami yang sesungguhnya, untuk setiap hari kami dapat meninggikan nama-Mu, Bapa. Oh, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Sama-sama kita katakan, ubah hatiku. ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu,
Haleluya. Ubah hatiku seputih kasih-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan, biar seperti matamu, seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi. Jadi seperti beri pujian buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu. Terima kasih buat lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Kami hanya bersyukur Tuhan bahwa kami masih ada di rumah Tuhan untuk terima penempaan Tuhan, terima pembentukan Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan, Engkau melatih kami Tuhan, supaya kami jujur, kami bawa hidupan kami Tuhan, seturut pribadi-Mu, seturut firman-Mu, seturut kehendak-Mu dalam kami Tuhan. Supaya bila mana penghakiman datang, Engkau dapati kami hidup sama seperti Engkau hidup. Segala sesuatu yang hari-hari ini kami simpan, kami bungkam Tuhan. Hari-hari ini kami sembunyikan Tuhan. Biar sekarang kami sadar bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami hidup apa adanya menurut kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami hanya mengejar kelayakan Tuhan atas hidup kami Bapa, supaya kami berkenan di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan yang besar. Setiap kami sudah diberkati Tuhan. Setiap kami sudah mendapatkan lawatan secara khusus hari ini. Berkati JJ dalam penyampaian firman Allah. Urapi terus dia dengan hikmat-Mu Tuhan. Semudah mungkin Tuhan, taruhkan roh-Mu Tuhan, kepercayaan terhadap kebenaran firman Tuhan. Rahasia-rahasia kebenaran Tuhan ungkapkan, singkapkan dalam hidupnya Tuhan sebagai pewarta yang baik, yang menyampaikan kebenaran Tuhan, kemurnian firman Allah dalam hidupnya Bapa. Membawa setiap telinga yang mendengar datang kepada Tuhan lebih hidup berkenan dan takut akan Engkau Tuhan. Berikan jadi terus kesehatan, jaga dia Tuhan, dan rendah hari esoknya, masa depannya Tuhan, di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah berkati kami, berkati jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir, dengan kesehatan kalau mereka sakit Tuhan, dengan kekuatan kalau mereka lemah, dengan ketetapan hati ketika mereka bimbang, mereka kecewa, mereka putus asa. Tuhan, gerakan hati mereka Bapa untuk datang menyembah, memuji, membesarkan akan nama-Mu di hari-hari yang akan datang. Dan kami bisa bergandengan tangan sesama jemaat Tuhan, jemaat yang sederhana di tempat ini, mau maju setapak demi setapak Tuhan, melangkah Tuhan, membawa hidup kami bisa menyerupai dan serupa ke Kristus Tuhan. Terima kasih, ini ucapan syukur doa kami kepada Tuhan. Berkati semua pelayan ambil bagian melayani, worship leader, singer Tuhan, pemain-pemain musik yang hari ini melayani Allah, berkati mereka dengan kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Kolektan Tuhan, aser Tuhan, multimedia Tuhan, Allah memberkati dengan kekuatan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Ini menjadi ucapan syukur doa kami kepada Tuhan. Dan kami serahkan terus ibadah kami, gereja kami dalam tangan Tuhan. Baik ibadah demi ibadah kami terus serahkan dalam tangan Tuhan. Biar selalu dipimpin dan dikuasai oleh kuat kuasa Tuhan sendiri Bapa. Supaya setiap kali kami beribadah, yang kami dapatkan dan merasakan adalah kehadiran Tuhan dalam kami. Terpujilah nama-Mu, kami pulang sebentar. Sertai kami di perjalanan kami dengan selamat. Di rumah kami masing-masing, jauh dekat jalan kaki berkendaraan. Tuhan sama menolong kami. Dan akhirnya kami angkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Dan kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pulang dan bawalah
segala berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita terus yang tetap setia, tetap taat dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami sudah berdoa Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih